Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan emosi. Yang perlu diketahui yang pertama, kita harus membahas tentang pengertian emosi. Pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis emosi. 1. Emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syarat jasmania. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Yang ketiga, ini emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, mengenai macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini ada emosi marah. Yang pertama, emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, menunggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul,
bahkan sampai membunuh. Kemudian yang kedua, ada emosi sedih, ada duka, susah. Nah ini, semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri, yaitu orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Kemudian ada lagi yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Dan juga ada emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Nah, ini semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah cara mengendalikan emosi. Jadi ada beberapa. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Kita harus berpikir yang tenang. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi maaf itu penting sekali. Nah, itulah jadi beberapa materi tentang emosi. Kemudian selanjutnya untuk semuanya ya, ada kegiatan peserta didik, yaitu ada kuis mengetahui gambaran emosi Anda. Jadi gambarannya seperti apa? Nah, ini ada tujuannya ya. Tujuan kegiatannya adalah mengetahui gambaran emosi saat ini. Jadi pada saat ini. Nah, ini ada waktu kurang lebih ya 30 menit. Ini ya 30 menit. Jadi kita kerjakan kuisnya. Kemudian deskripsi kegiatan. Untuk deskripsi kegiatan ini berarti untuk mengetahui gambaran emosimu saat ini. Kamu dapat mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan menulis ya, dengan menulis angka 1
jika pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisimu saat ini, dan angka 0 jika tidak sesuai. Semua pertanyaan di bawah ini menggambarkan emosi yang tidak stabil, ya, tidak stabil ya, begitu. Nah, ini mulai yang pertama. Ya, 1. Selalu merasa rendah diri jika berada di tengah orang banyak. Nah, ini tinggal 1 atau 0. Yang kedua, mudah tersinggung oleh ucapan, sikap, atau perubahan orang lain. 3. Selalu ketakutan bila berada dalam kendaraan. Yang keempat, takut berada di tempat yang gelap. Nah, ini mungkin ada. Mudah gembira, tetapi mudah pula bersedih hati. Yang keenam, sulit mengendalikan kemarahan. Yang ketujuh, perasaan gembira selalu diluapkan dengan berlebihan, gembira, senang sekali gitu ya. Dan yang kedelapan, selalu murung jika di sekolah. Ya, murung, berarti sedih gitu. Kemudian yang ke-9, mudah jatuh cinta. 10. Takut berada di tempat keramaian, misalnya di pasar, di mall dan sebagainya. Jadi banyak tempat-tempat itu ditakuti gitu. Kemudian yang ke-11, takut mendapatkan giliran di dalam kelas. Ya, misalnya giliran untuk presentasi, maju ke depan dan sebagainya. Dan yang ke-12, gemetar jika disuruh guru maju ke depan. Nah, ini pernah enggak? Ke-13, selalu tertawa berlebihan. Misalnya hingga terlihat gigi bagian dalam, jadi berlebihan lah pokoknya begitu. 14, ragu-ragu terhadap teman. Misalnya tidak mudah dengan perkataan, sikap, pekerjaan, dan janji teman. 15, kesepian karena tidak punya teman. Nah, ini kesepian, jadi kadang mojok di tempat-tempat yang sepi ya, di sekitar sekolah sendiri ya, gitu. 16, iri melihat teman berpasang-pasangan. 17, patah hati membuat sukar untuk mencintai lawan jenis. 18, merasa cemburu terhadap teman. 19, bersikap egois. 20, merasa emosi tidak stabil. 21, sulit mengendalikan diri jika bersedih, misalnya tidak mudah ceria, gampang merusak sesuatu, atau sikap negatif yang lainnya. 22, sering menangis menjerit-jerit. 23, kalau sakit hati sukar sembuhnya. 24, terlalu berani dalam mencoba atau melakukan apapun. 25,
Tidak dapat konsentrasi belajar jika sedang kecewa. 26. Malas belajar dan aktivitas lainnya jika sedih. 27. Kalau sedang marah, semua orang menjadi sasaran kemarahan atau kekesalan. 28. Marah jika orang lain mengkritik dengan cara apapun. 29. Tidak bisa menerima kegagalan atau kekalahan. 30. Saya tidak bisa melihat sisi positif dari suatu masalah atau kejadian. Demikianlah materi dan kuis yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mencoba menyatakan atau mengungkapkan isi atau menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan diri masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.